Hai semua, kenalin, namaku Nida Nuria. Kali ini, aku ingin berbagi ceritaku dengan kalian tentang caraku untuk menerima kenyataan bahwa ternyata dia sudah tidak baik untukku. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan, gimana sih caranya menerima kenyataan bahwa dia sudah tidak baik untukmu? Aku tahu pasti berat sekali rasanya. Perih, sakit, tertampar oleh kenyataan yang kamu lihat sendiri. Ya, karena kamu sudah seyakin itu dengan dirinya. Terlebih lagi, jika kalian sudah menjalin hubungan bertahun-tahun dan baru tersadar di akhirnya bahwa ternyata memang dia tidak baik untukmu atau tidak ditakdirkan untukmu. Perasaan kecewa yang meradang dan sakit yang menjadi-jadi membentuk lubang hitam kelam dalam hatimu. Sampai pada titik kamu tersadarkan dari mimpi indah, namun nyatanya semu. Ya, baru tersadar di akhirnya dengan masih tidak menyangka dan menyangkal realita yang ada di depan matamu bahwa dia orang yang sangat kamu cintai, yang selama ini kamu nilai berbagai image baik melekat pada dirinya, dia yang menurutmu pantas mendapat semua kasih sayang, peluh tangis, dan pengorbanan darimu, faktanya tak seperti yang kamu harapkan di bayanganmu selama ini. Dia menunjukkan warna aslinya kepada dirimu, atau baru terungkap olehmu setelah sekian lama bersama. Maka, yang pertama kali bisa kamu lakukan untuk mencegah lukamu semakin dalam, yaitu dengan menerima kenyataan yang ada. Ya udah, emang dia orangnya gitu, mau diapain lagi? Dia juga ternyata gak sepeduli itu denganmu. Buktinya, dia gak menghargai dan mikirin perasaanmu. Stop, jangan melakukan denial lagi terhadap realita yang ada dan mencari 1001 alasan hanya agar membuatnya menjadi benar atau seolah-olah hanya melakukan kehilafan di benakmu. Karena itu realita yang ada dan harus kamu terima. Dengan begitu, kamu jadi lebih mudah untuk melanjutkan hidupmu ke depan. Jangan abaikan intuisimu, karena intuisimu itu kuat. Intuisimu itu terbentuk dari berbagai hal yang telah terjadi saat kalian bersama. Jadi, yakinlah dengan intuisimu. Justru yang harus kamu abaikan ialah dilema atas rasa kasih sayangmu yang sangat dalam. Toh, dirinya pun tidak sesayang itu ke kamu. Iya, aku tahu. Kamu gak apa-apa. Kamu rela kalau rasa sayangmu lebih darinya. Tapi, ada cara lain yang lebih baik dalam mencintainya setelah kamu tahu bahwa ternyata dia tidak baik untukmu atau yakin kalian tidak ditakdirkan untuk bersama, yaitu dengan mengikhlaskannya. Itu pilihan yang baik buat dirimu dan dirinya. Tolong jadi berani demi dirimu sendiri. Pemberani untuk merasakan pahitnya kesedihan. Karena selama ini kamu pun mampu kuat melewati berbagai perih luka selama bersamanya. Pemberani yang bersikap tegas dalam membuat sebuah keputusan demi kebahagiaanmu di masa mendatang. Pemberani dalam melangkah pergi dari zona nyaman terkasihmu meski hatimu enggan, dan pemberani untuk hidup mandiri tanpanya. Karena sadar atau gak sadar, kamu telah lama kehilangan diri kamu sendiri. Ingat, jauh sebelum dia datang ke kehidupanmu, kamu bisa hidup mandiri dan bahagia tanpanya.
Karena bahagia memang harus kita yang ciptakan sendiri. Sekarang kita sudah sampai pada bab harapan. Langkah selanjutnya untuk mencegah lukamu semakin dalam. Pada bab harapan, aku minta tolong kamu untuk jangan berharap lagi padanya. Jangan pernah ada rasa bahwa dia itu adalah milikmu. Karena ketika kamu ada rasa memiliki, otomatis kamu menginginkan dia seperti apa yang kamu mau. Jadi, kalau dia nggak seperti ekspektasimu, kamu jadi kecewa. Dan ekspektasi yang terlalu tinggi itu kamu dapatkan karena sudah melalui berbagai hal bersama. Selama ini, kamu menggambarkannya sebagai sosok yang bisa kamu andalkan dalam kondisi apapun. Bahkan, bisa jadi kamu sudah terlanjur menganggap dia sebagai rumahmu. Tempat kamu berteduh, pelipur dari segala laramu. Tenang, kamu gak sendiri kok. Banyak orang yang merasakan apa yang kamu rasakan. Setelah hatimu dibuat luluh seluruhnya, maka kamu dengan senang hati akan membuka lebar pintu hatimu untuknya dan menaruh kepercayaanmu dengan besar harapan padanya. Perasaan yang kamu berikan pada seorang itu merupakan investasi. Semakin besar investasi yang kamu tanam atau berikan padanya, membuatmu menjadi semakin sulit untuk merelakan dirinya. Jadi, hati-hati ya. Investasi yang besar bisa bikin kamu terjebak dalam permasalahan sunk cost fallacy. Apa itu sunk cost fallacy? Sunk cost dikenal dalam bidang ekonomi dan bisnis sebagai biaya investasi yang terjadi di masa lalu dan tidak dapat diubah di masa sekarang maupun yang akan datang. Investasi tersebut dapat berupa perasaan cinta, kasih sayang, kepercayaan, emosi, waktu, uang, maupun pengorbanan yang sudah diberikan kepada seseorang. Sunk cost dapat menjadi kondisi sunk cost fallacy apabila sunk cost dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang, di mana keputusan tersebut tidak diambil berdasarkan pada hasil yang akan didapat di masa depan, tetapi hanya berdasarkan keinginan untuk tidak melihat banyaknya investasi yang sudah dikeluarkan di masa lalu. Hal ini termasuk dalam relationship. Contohnya, ketika kamu tidak bisa melepaskan pasanganmu karena mengingat hal-hal yang sudah dilalui bersama pasangan. Padahal kenyataannya, saat ini kamu mengetahui bahwa pasanganmu sudah tidak baik untukmu. Akhirnya, kamu memilih untuk bertahan. Padahal, diri ini sudah tahu betul, walaupun cinta yang dirasakan sangat dalam, rasa cinta tersebut tidak dapat menangkalmu dari perasaan makan hati yang membuatmu menjadi tidak bahagia, bahkan bisa membuatmu menjadi depresi berkepanjangan. Orang yang terhindar dari kecewa adalah orang yang tidak menaruh harap pada manusia. Hati manusia sangat mudah dibolak-balikan. Jika kita gantungkan harapan padanya, suatu saat pasti kita akan kecewa. Perasaan cinta bukanlah tentang bisnis yang perlu diperhitungkan. Jika yang selama ini kamu rasakan benar-benar cinta yang tulus, maka tak perlulah kamu mengharap balas dari kasih sayang yang telah kamu berikan. Tak perlulah dirimu menuntut balas dari luka dalam hati yang kamu alami, walaupun kamu tahu penyebabnya adalah dia, sehingga kamu bisa lebih berlapang dada dan berhenti mengharapkan balasan perasaan darinya lagi. Selama dirinya baik-baik saja, aku pun mencoba untuk membaik-baikan saja kondisiku. Gak apa-apa, asal dia bahagia. Percaya deh,
Kamu tidak akan bisa lepas darinya jika kamu terus mendambakan dirinya berubah sesuai keinginanmu. Perlakuan manis yang sesekali ditujukan padamu selalu menjadikan harapanmu tumbuh kembali, bahkan bisa jadi semakin besar. Padahal hal itu tidak sebanding dengan kekecewaan yang sering kamu alami karenanya. Dan saat kamu meminta penjelasan atas hal yang dia perbuat, yang kamu dapatkan hanyalah alasan pembenar. Dan kesalahan akan selalu terulang, lalu mencari pembenaran lain, dan akhirnya kamu sadar kalau alasan sebenarnya bukanlah itu. Alasan bukanlah sebuah jawaban. Maaf dan menyesal hanyalah sebuah kata. Maka yang perlu kamu lakukan ialah tutup pintu harapanmu, hatimu, menyadarkan dirimu dari kenyataan bahwa dia tidak baik untukmu. Kemudian melangkahlah pergi darinya. Ikhlaskanlah semua yang terjadi, semua perbuatannya kepadamu, semua perasaan yang kamu alami dan telah kau curahkan padanya. Semoga kamu benar-benar tulus mencintainya sehingga kamu lebih mudah merelakannya. Ya, memang mengikhlaskan mudah diucapkan, tapi berat untuk dijalani. Namun, kebenaran yang ada harus diterima meskipun itu pahit. Ya udah, emang dia gitu, mau diapain lagi? Oh, ternyata memang dia ditakdirkan bukan untukmu. Memang nyatanya dia gak baik untukmu. Memang kamu dan dia tidak memiliki perasaan yang sama lagi. Mengikhlaskannya bukan berarti perasaan yang kamu miliki tidaklah besar, ataupun menyerah untuk mencintainya. Melainkan menerima kenyataan bahwa ada hal yang tidak bisa kamu paksakan meskipun kita menginginkannya. Meskipun kamu sudah sepenuh hati menggenggamnya dengan erat. Ingat, ini demi kebaikanmu. Gak apa-apa kamu terpuruk sekarang, demi masa depanmu yang berbahagia. Toh selama ini kamu juga sanggup melewati kesedihan itu. Cobalah berani untuk menghadapi sebuah kehilangan. Karena manusia memang selalu datang dan pergi. Dan pasti ada alasan di balik itu. Suatu saat pasti kamu menyadarinya bahwa ada pelajaran yang dapat kamu ambil dari bertemu dengan dirinya. Apapun yang kita pilih akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi, kita harus memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan logika yang sadar, bukan emosi belaka, dan harus tidak menyesalinya. Karena hidupmu adalah hasil dari keputusanmu. Cukup sekian podcast episode kali ini. Memang, jika sudah cinta, nasihat dari orang berpengalaman hingga pakar sekalipun belum tentu mempan. Namun, aku harap dengan podcast
podcastku kali ini dapat membantu kamu menemukan jalan. Semoga kalian dapat bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk kamu yang mau berbagi cerita, sharing pengalamanmu denganku, bisa komentar di bawah atau DM saya melalui Instagram @nidanuria dan bisa juga melalui email hellonuria@gmail.com. Aku Nida, sampai jumpa. Aku tunggu kamu di ceritaku selanjutnya ya.